nama gue Deren, umur gue 20 tahun, dan sekarang gue mahasiswa di UNJ. Lo pernah nggak kehilangan seseorang? Pernah? Iya pernah. Gue pernah kehilangan seseorang. Waduh, pernah sih. Itu sekitar sekitar 3 tahun yang lalu. Itu mantan gue. Nah, boleh sebut nama nggak nih? Gak usah ya. Itu waktu itu gue masih SMA dan gue harus kehilangan seseorang tuh karena diri gue sendiri. Karena apa ya? Gue berasal dari kayak agamis gitulah. Gue kayak suka sholat gitu kan. Tapi kayak gue pacaran tuh kayak apa ya, gue ngerasa melakukan hal yang salah gitu. Jadi waktu itu gue putus ya gara-gara hal itu. Pernah. Eh, pernah. Wow. Pernah lah. Emang pernah gak sih? Pernah. Pernah kehilangan ditinggalin sih, tapi pernah. Kehilangan terbesar apa sih yang pernah lo alamin? Kehilangan terbesar sih untuk aku teman sih. Sebenarnya gue orangnya itu gampang banget mewek ya. Jadi kayak seseorang, even temen gue aja yang sekarang udah nggak deket aja, gue ngerasa sedih banget gitu. Cuman adalah salah satu orang yang gue ngerasa gue kehilangan dia sih. Kayaknya pas ini deh. Ya, gue masih balas mantan sih, gue bager aja. Mantan deh. Pacaran 2 tahun terus putus karena udah sama-sama ngerasa nggak cocok aja. Kehilangan orang yang dulu gue sayang sih, kayak mantan gue. Kehilangan terbesar yang pernah gue alamin itu pada saat gue di tahun 2019 kehilangan nenek gue dari bokap. Kehilangan terbesar. Kalau kehilangan terbesar mungkin gue harus kehilangan ibu gue waktu, bukan kehilangan sih, ini gue ditinggalin waktu gue umur 4 tahun. Ibu gue tuh pergi ke Amerika Serikat. Kehilangan kucing gue. um, Sebenarnya dari tahun 2020 lalu sih kayak sebenarnya gue nggak kehilangan seseorang, tapi gue kehilangan diri gue sendiri. Gimana caranya lo ngadepin kehilangan itu? Ngadepin, kalau aku cara ngadepinnya, to be honest, pertama kali aku kehilangan teman tuh ya kayak kitanya emang grew apart, and sampai sekarang walaupun udah lama I still think about it. Aku tuh tipe orang yang kayak I can't accept it at first, kayak kenapa sih bisa kayak gini, kenapa tiba-tiba, but then ya lama kelamaan I guess I just have to learn to accept it, karena ya orang-orang kan berubah dan kita nggak bisa lakuin apapun tentang itu. Oke, cara gue ngadepinnya ya mostly kayak orang-orang gak sih, healing gitu kan. Jadi kayak mungkin gue nyari distraction kali ya, gimana caranya biar gue nggak ngerasa kehilangan gitu. Jadi nyari kesibukan, terus juga mungkin gue ketemu orang baru gitu. Jadi biar gue nggak ngerasa gue sendiri gitu. Gue awalnya kan emang sedihnya kayak sedih banget gitu, tapi kayak ya udah biarin aja gue sedih, let it flow. Kayak gue nggak berusaha, gue nggak boleh sedih lama-lama nih, gue nggak boleh nangis lama-lama. Kayak ya udah biarin aja, gue pengen sedih sedih, kayak gue luapin apa yang lagi gue rasain saat itu sih. Kalau gue sendiri nangisin dulu kayak seminggu full, nangisin sampai mata lo bengkak, sampai lo kayak nggak bisa ngeliat. Terus nanti ya pasti kalau teman-teman sekitar lo care sama lo, pasti mereka ngajak lo main, ngajak lo bikin ngelupain orang yang lo kehilangan itu. Terus nanti lo jadi lupa aja, pokoknya cari kesibukan sama abisin aja nangisnya. Caranya udah gue paksa diri gue untuk bisa hidup, anjay. Enggak. Untuk bisa jalanin hidup gue, jalanin sehari-hari gue buat nggak ada dia gitu. Gue paksain diri gue sih, walaupun sebenarnya kayak awalnya tuh susah.
kayak nangis mulu tiap hari sampai gue stres, sampai ngaruh sama akademik gue, sampai ngaruh sama pertemanan gue. Tapi ya itu, gue gue hadapin ketakutan gue gitu, and it was traumatic. Dan dari situ kayak gue belajar sih buat sayang sama orang tuh ya secukupnya aja gitu. Yang gue tahu, yang pasti sih ketika kita kehilangan seseorang, kan kita pasti bakalan ngalamin yang namanya tahap peratapan, kesedihan. Yaitu pasti bakalan kita alami sebagai proses kita menjadi manusia nggak sih? Terus untuk menghadapi kedepannya, ya hadapin aja. Gimana ya? Ya iya, kan hidup harus tetap berjalan gimana pun kondisinya. Kalau waktu itu sih gue masih kecil ya. Kalau sekarang sih gue mungkin berdamai aja, dan gue sering untuk ngatasin itu gue suka menjalin komunikasi sama ibu gue, jadi ya no problem lah. Ngadepin gimana ya? Awalnya sih pasti kayak bakal nyendiri gitu ya, karena kan kayak biasanya selalu bareng gitu, tiba-tiba hilang ya pasti butuh kayak penyesuaian gitu. Cuma lama-kelamaan kayak ngerasa biasa aja gitu loh. Malah kalau menurut gue, kalau misalnya kita udah sering sendiri, malah enakan sendiri dulu gitu loh. Pertama lo harus cari sosial atau cari teman-teman yang benar-benar ngedukung lo gitu loh. Mungkin gue kehilangan diri gue gara-gara gue terlalu banyak berekspektasi, dan gue juga kehilangan orang lain, jadi gue double gitu loh. Pas gue kehilangan orang lain, gue juga kehilangan diri gue sendiri, dan akhirnya kayak berimbasnya besar banget di gue. Dan gimana caranya gue melewati itu semua? Lo harus punya teman yang sportif, lo juga nggak boleh mikirin tentang yang berisik tuh cuma di kepala lo doang gitu. Kayak ya udah lewatin aja, nanti juga bakal waktu sih yang nyembuhin diri lo sendiri. Apa pembelajaran yang bisa lo ambil dari kehilangan itu? Banyak banget pembelajarannya. Lo harus lebih sering-sering quality time sama orang, karena itu susah banget, apalagi di zaman sekarang orang punya kesibukan masing-masing ya. Jadi gue harap kalian nih yang nonton, jadi gunain waktu sebaik mungkin sama orang. Nggak tahu kita kapan bisa ketemu dia atau nggak ketemu lagi gitu kan. Dan juga gimana caranya lo belajar buat ikhlas, paling itu sih dari gue. Yang bisa aku ambil sih, don't be too upset kalau misalnya emang kehilangan teman. Like, iya mungkin kamu udah kenal dari kalian SD, dari SMP gitu, but it's not the end of the world gitu loh. So I just think you have to learn to accept it, and you just have to be happy for them and yourself, karena ya hidup emang gitu, you become close and then you drift apart. Kayaknya lebih ini deh, jangan terlalu kemakan sama rasa sayang kita gitu. Kayak kalau udah tahu itu toksik atau nggak bener ya udah tinggalin aja. Jangan kayak sayang nih gue udah lama sama dia, kayak ngapain gitu, buang-buang waktu gak sih. Jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu kayak matokin diri lo tuh sama dia doang. Jangan kayak jangan suka nganggep dan semudah itu percaya sama orang dan nganggep kalau dia tuh satu-satunya yang bisa nemenin lo. Ya itu tadi, sayang sama orang secukupnya. Dan kalau sayang tuh ya udah pakai hati aja, gak usah sepenuh jiwa gitu. Daripada sakit jiwa mending sakit hati gak sih? Pembelajarannya sih, ya kita setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kehilangan. Cuman untuk bangkit dari kehilangan itu, yang bikin manusia tuh berbeda. Terus gimana cara kita ngeresponnya, itu yang bisa bikin kita jadi manusia yang lebih kuat ke depannya. Pelajarannya adalah setiap waktu bersama orang-orang yang dekat sama lo itu sangat berharga. Jadi lo harus bisa memanfaatkan itu sebelum lo kehilangan mereka. Gue gak munafik sih, tapi mau coba jadi lebih baik aja. Mungkin dari situ ada kitanya yang salah, atau kalau misalnya orang lain yang salah ya kita belajar maafin. Shit happens, kayak lo pasti bakal merasakan itu, dan dari situ lo bakal belajar, kayak lo akan terus berkembang,
orang datang dan pergi nggak sih, bahkan diri lo sendiri juga kayak gitu. Jadi ya udah.